Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan PPT hasil diskusi kami. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu pertama Nurul Khotimah, kedua Rida Aprilia, dan ketiga Putra Ananda Masaid. Tugas PPT ini dikerjakan untuk melengkapi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Teologi Islam. Dosen pengampu Pak Syahmidi STHI MPDI dengan judul Teologi Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selamat menyaksikan. A. Sejarah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan meninggal pada tahun 330 Hijriah atau 943 Masehi. Beliau masih keturunan dari sahabat besar Abu Musa al-Asy'ari, yaitu seorang tahkim dalam perang Siffin dari pihak Sayyidina Ali. A. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Maturidiyah. Aliran Maturidiyah muncul pertama kali di Samarkand pada paruh kedua abad ketiga Hijriah yang dipelopori oleh Abu Mansur Muhammad bin Ibni Muhammad al-Matudri 238 Hijriah. Muhammad al-Matudri pada tahun 238 Hijriah sampai 333 Hijriah. Dari lakap sang pelopor inilah nama aliran Maturidiyah sama sekali baru. Namun demikian bukan berarti paham yang dibawakan sama sekali baru, sebab aliran teologi yang dibangun oleh al-Matudri pada dasarnya merupakan akidah Ahlul Sunnah, mazhab Abu Hanifah yang dikembangkan dan direformulasikan oleh al-Matudri menjadi sebuah aliran teologi dalam perkembangan selanjutnya. Aliran Maturidiyah membentuk dua poros utama, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Hal ini terjadi karena salah seorang dari penganut Maturidiyah, yakni Al-Baldawi, berbeda pendapat dengan al-Matudri, di mana pandangan-pandangannya lebih mendekat paham Asy'ariyah dan pandangan itu pun mendapatnya penganut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurul Khotimah. B. Al-Maturidiyah epistemologis menurut kalamnya. Dalam buku Pengantar Teologi Islam dijelaskan bahwa aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Juga dalam buku Abdurrahman Dahlan dan Karib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihnya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Baik, selanjutnya ialah B. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yang pertama ada Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Al-Qasim, yang lebih dikenal dengan Al-Qadhi Abu Bakri Al-Bakilani. Di samping sebagai mutakalim, beliau juga ahli usul fikih, lahir di Basrah dan menetap di Baghdad. Tentang tahun kelahirannya tidak ada sumber yang pasti menyebutkannya. Selanjutnya yang kedua ada Abdul Malik Al-Juwaini. Nama beliau ini cukup panjang sekali. Al-Iman Al-Juwaini yang juga dikenal dengan nama Iman Al-Haramaini mempunyai nama lengkap Abu Al-Ma'ali Abdul Al-Malik bin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini. Seorang ahli usul dan fikih, beliau bermazhab Syafi'i. Namun Al-Juwaini dinisbahkan pada satu tempat yang ada di Naisabur. Beliau bergelar Dia al-Din
dan disebut Imam Al-Haramain karena beliau pernah menetap di Mekah dan Madinah selama 4 tahun untuk belajar, berfatwa dan mengumpulkan metode-metode mazhab. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Muharram 419 Hijriah. 3. Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau bergelar Hujjat al-Islam dan Zain al-Din al-Tushi dan dipanggil dengan Abu Hamid. Beliau lahir di Tus tahun 450 Hijriah. Beliau hidup dalam keluarga yang sangat sederhana tapi teguh dalam prinsip-prinsip Islam. Peranan dan pengaruh Al-Imam Al-Ghazali telah cukup tergambar dengan gelar Hujatul Islam yang disandangnya, yang tentu bukan beliau yang menamakan dirinya demikian. Sehingga tidak berlebihan kalau Ahmad Mahmud Suhubi menyamakan beliau dengan Aristo sebagai tokoh peradaban Yunani, Descartes atau Kant dalam peradaban Eropa modern, maka Al-Ghazali mewakili peradaban Islam. Pandangan ini didasari karena tidak ada pemikiran Islam yang meninggalkan kesan dalam kehidupan rohani kaum muslimin, seperti apa yang ditinggalkan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Selain itu, pengetahuan beliau sangat luas di berbagai bidang dan peranannya yang sangat bernilai di saat beliau menjauhkan pembahasan ilmu kalam dari masyarakat awam dengan menganjurkan kepada kesederhanaan dalam beriktikad. Tokoh penting aliran Maturidiyah 1. Al-Badawi. Al-Badawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Badjah akhir 400 Hijriah atau 1010 Masehi dan tutup usia pada tahun 493 Hijriah. Nama lengkapnya Ali bin Abi Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Al-Karim bin Musa bin Isa bin Muhajiz Al-Badawi. Al-Badawi adalah seorang tokoh besar yang berpengaruh pada zaman itu. Al-Badawi memiliki beberapa gelar, yaitu Al-Mutahid fi Al-Masail atau Mutahid yang tidak bersitijat sepanjang masih ada pendapat imamnya. Tetapi apabila masalah hukum yang belum dibahas oleh imamnya, maka mereka bersitihad untuk memecahkannya. Hufaiz Al-Mahjab Al-Hanafi atau pelestari Mahjab Hanafi, kebanggaan Islam, dan Abu Al-Urs atau bapak kesulitan. Keberhasilan itu dicapai dengan menorehkan beberapa hasil pemikiran sesuai dengan bidang ilmu yang diketahuinya, di antaranya sebagai berikut. A. Menurutnya, ilmu terbagi atas dua, yaitu pertama, ilmu tauhid dan sifat. Ilmu ini pada prinsipnya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta menghindari dari hawa nafsu dan bid'ah. Umat Islam harus mengikuti tarikat atau cara-cara yang orang tempuh, sunnah atau jamaah yang ditempuh oleh sahabat, tabi'in, dan orang-orang saleh sebagaimana diajarkan oleh ulama sebelumnya. B. Bidang usul fikih. Al-Badawi mengajukan pemikiran di sekitar ijma. Baginya ada beberapa tingkatan ijma, yakni 1. Ijma sahabat, kedudukannya sama dengan ayat dan kabar mutawir. 2. Ijma orang-orang sesudah sahabat, kedudukannya sama dengan hadis mansur. Dan 3. Ijma mutahid, yakni pada masa salaf, kedudukannya sama dengan hadis ahad. Menurutnya, ijma dapat dinasak oleh ijma yang setaraf. C. Dalam bidang fikih, bahwa fikih dari 3 sumber, yaitu kitab, sunnah, dan ijma, sedangkan qiyas diistinbatkan dari asal yang 3 tersebut. Hukum-hukum syara hanya diketahui dengan mengetahui peraturan dan pengertian atau nazham wa al-makna yang terdiri dari 4 bagian. D. Pemikiran yang sulit dipahami oleh Abdul Aziz Bukhari ketika menulis Kaish al-Asrar adalah ungkapan walamma haja al-kitab kaisifaan samaituhu gaywamit
mutajibaan alapsar nasib'an samaituhu kasifa alsar. Atau berhubung karena kitab ini berfungsi sebagai usaha untuk menyikap masalah yang tidak terjangkau oleh pengertian atau sulit sekali, maka tepatlah apabila aku memberinya judul menyikapkan rahasia. C. Perkembangan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perkembangan aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah sepeningan pendirinya sendiri mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat karena pada akhirnya aliran Asy'ariyah lebih condong kepada segi aliran mendahulukan sebelumnya nas dan memberikan tempat yang lebih luas daripada tempat untuk nas-nas itu sendiri. Al-Juwaini sudah berani memberikan takwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan menurut Al-Ghazali, pertalian antara dalil akal dengan dalil syara atau nakli ialah kalau dalil akal merupakan fondamen bagi sesuatu bangunan, maka dalil syari merupakan bangunan itu sendiri. Fondamen itu akan ada artinya kalau tidak ada bangunan di atasnya. Sebagaimana bangunan tidak akan kokoh senantiasa tanpa fondamen. Buku Al-Ghazali yang lain yaitu Al-Istihad dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan atau akidah yang di tengah-tengah antara golongan yang terlalu memegangi akal, yaitu golongan filosofi dan Mu'tazilah, sehingga pikiran-pikiran mereka berlawanan dengan nas-nas yang sudah pasti. Kedua macam sifat tersebut yang hanya memihak kepada salah satu segi tidak dapat dibenarkan, sebab sebenarnya sebagaimana halnya dengan orang yang tidak melihat dengan baik, memerlukan mata yang sehat dan sinar matahari yang bersama-sama. Perkembangan aliran Maturidiyah. Bagaimana perkembangan materi ajaran Maturidiyah? Apakah mengalami pergeseran dari paham al-Maturid sendiri? Ayyub Ali dalam Aqidah al-Islam wa al-Imam al-Maturidi sebagaimana yang dikutip oleh Cerik 1995-232 menyatakan bahwa berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah setelah wafatnya al-Asy'ari, pemikiran teologi al-Maturidi. Hal ini lanjut beliau disebabkan karena 1. Orang Maturidi lebih banyak berkonsentrasi pada masalah fikih. 2. Dasar pemikiran teologi Maturidiyah Hanafiyah telah dibuat oleh Abu Hanafiyah, sedangkan Al-Maturidi hanya menyempurnakannya. Berbeda dengan Al-Asy'ari yang baru meletakkan dasar pemikiran teologi Asy'ariyah yang kemudian disempurnakan para pengikutnya. 3. Asy'ariyah mendapat banyak tentangan dari Hambaliyah dan Mu'tazilah. Hal ini memaksa orang-orang Asy'ariyah untuk terus melakukan pengkajian lebih dalam untuk mempertahankan ajaran mereka. Pengaruh aliran Maturidiyah dalam dunia Islam tidak sebesar pengaruh aliran Asy'ariyah yang menurut Nurcholish Majid 1995-272-273 mendominasi paham teologi umat Islam sedunia. Hal ini antara lain menurut asumsi penulis karena 1. Maturidiyah berkembang di ujung timur dunia Islam sehingga secara geografis Asy'ariyah lebih beruntung karena berada pada bagian pertengahan. 2. Maturidiyah tidak memiliki tokoh sekaliber Al-Ghazali atau dukungan lembaga pendidik seperti Nizamiyah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.